Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan cara penggunaan Avanza Map. Jadi kita akan menggunakan Avanza Map sebagai alat pengganti. Apabila tidak ada GPS, kita bisa memanfaatkan Avanza Map. Jadi pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat peta PDF yang akan digunakan sebagai background di Avanza Map. Langkah pertama, kita masuk ke Play Store, kita install dulu, kita klik Play Store, kemudian ditelusuri itu kita ketik Avanza Map. Di sini sudah muncul, kita klik, kita install Avanza Map, kita klik. Sambil menunggu install, jadi Avanza Map ini bisa dijalankan pada posisi off, jadi tidak terkoneksi dengan internet. Jadi teman-teman tidak usah takut karena pulsanya habis untuk ke lapangan untuk penggunaan Avanza. Jadi Avanza ini bisa dioperasikan secara offline. Jadi sekali lagi, Avanza ini kita gunakan apabila tidak ada GPS, atau misalnya ada GPS ya Avanza digunakan untuk sebagai navigasi, tapi pengambilan titik koordinatnya pakai GPS, kecuali memang di tempat kita tidak ada GPS. Ini install sudah selesai, kita keluar aja, kita keluar. Nah, ini sudah muncul Avanza Map. Kita klik Avanza Map-nya, akan muncul seperti ini. Ini ada permintaan Avanza untuk mengakses lokasi berangkat kita izinkan, kita klik. Selanjutnya kita panggil peta PDF yang sudah kita siapkan. Jadi PDF yang kita siapkan kemarin, PDF bisa dikirim melalui kabel data, lewat komputer, atau lewat WA gitu. Jadi yang lebih praktis sih pakai WA, karena tidak perlu mencolokkan atau menyambungkan HP ke laptop atau ke PC gitu. Tapi di sini kita coba apabila PDF-nya sudah kita masukkan ke PC, jadi kita dimasukkan ke laptop, ke HP dengan cara di copy kabel data. Kita add datanya pakai ini, kita panggil yang plus warna oranye, kita klik. Di sini ada unduh yang paling bawah, unduh atau impor peta, kita klik. Kemudian tampil seperti ini, kita pilih yang dari lokasi penyimpanan, jadi impor peta dari lokasi yang 2 dari bawah, kita klik. Kemudian kita pilih izinkan Avanza membaca foto kita. Selanjutnya muncul seperti ini, kita klik yang garis tidur 3 sebelah kiri Avanza, kita klik. Di sini kita cari tempat penyimpanan. Saya simpan di kartu SD, saya simpan di peta PDF ini. Nah, ini kita coba install yang kita panggil yang bencana longsor Igil Kanceng, kita klik. Nah, ini adalah proses uploadnya. Untuk upload ini harus untuk yang Avanza gratis, jadi hanya bisa memanggil 3 peta. Kalau yang pro, yang bayar, bisa lebih dari 3 peta. Jadi seandainya kita mau ke lapangan, lokasinya jauh-jauh, beda-beda, nanti bisa dihapus. Ini kita klik. Nah, ini posisi peta
Avensa Map. Ini lokasi peta bencana tanah longsor di KPH Pekalongan Barat, Igir Kelanceng. Jadi ini menu Avensa Map. Ini yang kita buka adalah lokasi yang ada di wilayah Igir Kelanceng. Kita kembali dulu. Jadi di sini tadi cara memanggil peta menggunakan impor, kemudian kita keluar, kita coba memanggil peta yang lainnya di Avensa Map, tapi yang kita kirim kita terima dari WA. Kita klik WA, kemudian saya kirim ke tri saya. Di sini kita sudah ada dapat bencana longsor Igir Kelanceng dan Kota Salatiga. Tadi yang Igir Kelanceng sudah kita panggil melalui add data tadi. Kalau sekarang yang Kota Salatiga coba kita klik, panggil dari sini. Kita klik, tinggal klik 2 kali Avensa. Nah, enaknya kita ini proses uploadnya. Jadi enaknya pakai WA, kita nggak usah mencari lokasinya file PDF itu di mana gitu. Jadi lebih gampang gitu. Ini kita sudah memanggil 2 PDF, 2 peta, yang satu Kota Salatiga, yang satu lokasi di Igir Kelanceng. Jadi kita bisa nambah satu lagi karena ini kita pakai yang bukan yang pro, yang nggak bayar. Karena kita praktek di Salatiga, jadi saya posisi di Salatiga. Saya akan coba klik yang Salatiga, klik 2 kali. Nah, ini kita mulai. Jadi tanda biru ini itu adalah posisi saat ini kita berada. Kita klik untuk mengetahui lokasi, kita klik yang pojok kiri ini, yang ini posisi kursor. Untuk memperbesar kita tekan HP kita, di drag, di besar lagi ini. Nah, ini posisi kita. Nah, itu di sini ada titik hijau kantor Depren. Itu tadi kita siapkan di ArcGIS. Jadi itu misalnya lokasi kantor Depren itu kan. Tapi itu posisinya kita ambil yang di depan pintu masuk. Nah, sekarang yang posisi biru itu adalah posisi GPS atau HP kita berada. Nah, untuk membuat titik yang di ini, yang warna lingkaran bergerak ini adalah kursornya. Jadi sebelum kita membuat titik, itu pastikan kursor yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau membuat titik di lokasi kita berada, berarti yang di biru ya, kita klik yang pojok kiri supaya kursornya berada di biru ini. Nah, untuk membuat titik kita klik yang pentol yang lambang sebelah ini, sebelah koordinat. Kemudian di sini muncul, kita kasih nama di sini ruang rapat kantor Depren, ruang rapat. Kemudian kita pilih simbolnya, kita pilih yang biru ini. Kemudian kita ambil foto, kita klik gambar foto ini, kamera yang atas. Perintah ada pertanyaan izinkan untuk merekam atau video, kita pakai kamera aja. Ini yang kita foto bukan kita tapi lokasi ini, misalnya ini kita klik. Ini kita membuat titik ruang rapat kantor Depren dengan distai foto. Kalau sudah seperti ini, kita klik yang back. Kemudian terus di sini ke bawah ada koordinat, lokasi koordinatnya, lokasinya koordinat min 7 derajat 19 menit 11,5 detik.
terus waktu pengambilan 26 jam 8.35. Di sini deskripsi bisa diisi kalau mau diisi, kalau enggak usah. Terus untuk meng-oke kita klik tombol centang atas ini, kita oke. Nah, ini kita udah membuat satu titik yang jadinya warna ini ruang rapat. Kemudian kita perbesar seperti ini ada hijau banyak. Ini ada rumah dinas wali kota, ini ada Ramayana, terus ada Polres Salatiga, ada stadion. Jadi kalau kita berbesar gini, ini seperti ini. Kita anggap aja misalnya yang poin-poin hijau itu PO itu, atau lokasi tebangan, kita mau ke lokasi itu lah, itu anggap aja aspek titik PO atau lokasi tebangan, itu bisa diasumsikan seperti itu. Kemudian yang kita akan mencoba untuk membaca koordinat dulu. Di sini yang tengah itu ada koordinat. Kalau kita klik ada koordinatnya min 7 1934. Itu adalah koordinat kursor ya, bukan koordinat titik. Jadi kursor ini kalau kita pindah tempat seperti ini, koordinatnya akan bergerak itu. Jadi jangan lupa ini koordinat yang tampil adalah koordinat posisi kursor yang lingkaran biru itu ya, lingkaran warna abu-abu. Kemudian ini koordinatnya sistemnya geografis, derajat menit detik. Kita bisa ganti, kita klik. Misalnya kita mau pakai yang UTM, ini yang meter, UTM itu meter, ada 445254. Ini kalau kita klik nanti koordinatnya jadi UTM ini 445254 9, X dan Y. Kalau kita misalnya mau ganti yang ada lintang selatan tanpa S, kalau lintang selatan berarti tanpa S, ini yang kita klik aja yang ini. Jadi kita bisa mengganti, yang penting kita tahu maksudnya, artinya tuh. Terus selanjutnya, selain kita bisa membuat titik berdasarkan posisi GPS HP kita bisa membuat titik kira-kira. Jadi misalnya kita mau membuat titik di pertigaan sini gitu, misalnya pertigaan Ramayana dan rumah dinas wali kota, kita buat ini, kita arahkan di kursornya di lokasi situ. Tapi titik ini adalah masih kira-kira karena bukan posisi HP kita berada. Caranya membuat sama, kita klik lagi ini. Kita klik lagi, kita ganti simbol, misalnya kita ganti warna ini, kita kasih nama pertigaan kota. Nggak usah kita foto karena kita nggak posisi di sana, kita oke. Nah, ini udah tampil pertigaan kota. Jadi kita bisa membuat titik itu tidak pada posisi kita berada, tapi itu sebenarnya titik itu hanya untuk kira-kira aja gitu, nggak bisa sebagai acuan gitu. Itu yang terpenting di situ. Terus kemudian untuk melihat titik yang pernah kita buat, jadi kita udah membuat dua titik di sini, ruang rapat kantor Detpren sama pertigaan kota. Untuk melihat, kita klik yang tombol pentol ini yang bawah, tapi yang ada garisnya 3, kita klik. Nah, muncul seperti ini. Kita klik lapisan, ada 2 tanda ini tempat yang atas ini, lapisan aktif 2 tanda tempat, kita klik. Ini kita udah membuat 2 titik. Yang pertama ruang rapat, ini ada gambar foto, yang satu pertigaan kota. Kalau kita klik ruang rapat, dia akan menuju ke sini. Kalau kita klik
pertigaan kota, kursor akan menuju ke situ. Itu cara membuat titik. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita mengukur jarak, misalnya jarak dari depren ke pertigaan itu berapa itu. Kita klik yang pojok kiri 3 titik ini, kanan sorry. Di sini ada gambar dan ukur. Kita akan mengukur. Kita perbesar dulu di sini. Misalnya kita akan mengukur dari ruang rapat ini, kita klik. Kursornya kita posisikan di ruang rapat ini, kita klik, terus muncul garis. Ini misalnya jarak lurus dari ruang rapat ke, jadi ini jarak lurusnya 0,58 kilo atau 580 meter, jadi setengah kilo. Ini kalau garisnya mau disimpan, kita pilih centang yang kanan bawah ini. Tapi kalau tidak mau disimpan, kita tekan X yang kiri. Nah, sekarang kita coba kalau mengikuti jalan tadi 0,58, kita klik di sini, kita klik, terus kita lewat jalan sini, kita klik, kemudian kita sampai ke pertigaan berapa kilo, kita klik. Ini ada 0,67, jadi ada selisih sedikit. Kemudian kalau kita mau menyimpan, kita centang yang kanan ini, kita klik. Nah, ini sudah kesimpan. Kita sudah membuat garis dari ruang rapat ke pertigaan kota. Nah, sekarang untuk melihat sama caranya, kita yang tanda titik lambang yang ada garis 3 bawah kanan ini, kita klik, kita ke lapisan. Di sini sudah ada 2 poin tadi dan 1 garis. Nah, 1 garis ini kan masih bunyinya garis. Ini bisa kita ganti namanya, kita klik, kita itu aktif, kita klik ini, kita klik 2 kali sampai ada tanda gitu, ada tanda pensil, kita klik di sini, kita ganti garisnya jadi kantor ke kota. Kalau sudah, kita oke. Yang klik atas ini sudah, namanya udah ganti kantor ke kota. Kalau kita kembali, kita pilih yang kanan bawah ini, kita kembali. Nah, ini kantor ke kota. Kalau kita klik garisnya, itu untuk mengukur jarak. Terus sekarang kita akan mencoba untuk membuat rekam jalur. Jadi kita akan membuat track. Di sini kita klik rekam jalur. Ini kita suruh kalibrasi untuk mengikuti pola seperti angka 8. Nanti bisa dicoba. Kemudian sebelum kita melacak, jadi di sini kita zoom dulu lokasinya, kita posisi di sini supaya garisnya kelihatan. Di sini kita kembali ke rekam jalur ini. Di sini ada posisi lokasi pelacakan navigasi. Kita akan mencoba pelacakan di sini. Kita klik mulai pelacakan. Jadi kita klik mulai pelacakan yang hijau, kita klik. Kemudian di sini posisi merekam. Jadi kita bisa jalan. Kita turunkan tampilannya, kita minimize. Jadi ini kita jalan, muter, mungkin seolah-olah kita membuat batas tebangan atau tanaman atau markir batas anak petak. Jadi ini kita jalan,
Kalau jalannya jauh kita akan garisnya akan kelihatan, tapi berhubung ini deket ya nggak kelihatan, tapi nanti kalau ditransfer ke GPS ke komputer akan tampil hasilnya. Oke, itu bunyinya filenya jalur 2. Ini kita sudah distance-nya 11,59 meter, jadi tidak ada 1 menit jalannya. Ini yang jalur 2 itu. Kalau sudah selesai berhenti, kita naikkan lagi ini. Kalau mau jeda kita pilih jeda, tapi karena kita mau berhenti kita hentikan pelecakan, kita klik. Oke, kalau sudah kita turunkan lagi. Jadi kita sudah membuat jalur 2 dengan panjang 11,65 meter ini. Kemudian kita akan mengganti nama jalur 2 itu, kita klik yang seperti tadi, yang ini tombol jalur 2, kita klik, tekan agak lama, muncul tanda pen, kita ganti misalnya batas tebangan. Oke, kita oke. Oh, ini kita masih posisi navigasi, jadi navigasinya nanti kita matikan dulu. Jadi kita back, ini navigasi, kita klik di navigasi, kita hentikan. Oke, udah. Jadi di sini kalau kita klik lapisan datanya, di sini ada batas tebangan, terus di sini ada ke kantor, ke kota. Nah, itu cara membuat track. Jadi gampang kan, kita tinggal jalan, kita menghidupkan. Kemudian kita akan mencoba mencari titik atau mencari navigasi. Jadi kita klik yang titik 3 ini, kita klik, misalnya kita akan mencari lokasi PO, kita akan menuju ke PO. Di sini bernavigasi dengan tujuan, bernavigasi ke tujuan, kita klik. Di sini ada beberapa pilihan, tujuan proyek, bernavigasi ke tanda tempat, terus dengan koordinat. Kalau kita menggunakan titik yang sudah ada gitu, misalnya PO-nya sudah kita siapkan rencana gitu ya, grid PO, rencana PO sudah kita siapkan, kita bisa klik menggunakan tanda tempat ini. Nah, ini kita dari posisi kita mau ke pertigaan kota, tinggal kita pilih ini pertigaan kota. Ini sudah, ini navigasinya sudah aktif. Kita disuruh mencari, kita akan ke pertigaan kota. Di sini jaraknya sekitar 0,6 kilo yang atas ini. Terus untuk waktu tempuh 5 menit, waktu ke berikutnya waktu tempuh 5,53. Waktu sekarang ya waktu sampainya 8.54. Kalau kita dengan kecepatan 0,76. Kalau kita pakai sepeda motor nanti akan lebih cepat lagi. Terus caranya kita ngikutin arah panah ini. Kita jalan. Jadi kalau misalnya kita jalannya ke sana, ini arahnya harus ke sana gitu. Jadi harusnya kita mengikuti arah biru, arah yang biru jalurnya, jangan yang berlawanan gitu. Panah biru yang ke kanan gitu. Kita mengikuti itu. Nah, ini kita sudah sesuai, harusnya birunya berada di atas, kita ke sana terus. Tapi kalau kita tidak ada jalan ya kita tidak harus mengikuti tanda biru, kita mengikuti jalan sampai nanti jaraknya akan berkurang. Ini berkurang itu 0,59. Jadi begitu.
atau kalau kita ini turunkan nanti kita perbesar ada tandanya, tapi kita lebih enak pakai navigasi ini. Kita jalan terus cari sampai posisi jarak yang 0,59 itu menjadi misalnya deket gitu, jadi sudah sampai ke tujuan kayak kita pakai GPS. Sampai di situ nanti menunjukkan jarak berapa meter gitu. Jadi kita kalau sudah ketemu kira-kira di situ kita hentikan. Itu kalau kita menggunakan navigasi menggunakan titik yang sudah kita buat. Sekarang kita mencoba menggunakan navigasi untuk yang bernavigasi dengan tujuan proyek. Tujuan proyek itu kita menggunakan azimut, arah itu azimut sama jarak. Misalnya kita mau ke azimut ke arah 90 derajat misalnya ini 90 derajat. Ini kita kunci. Biasanya kalau seperti ini kita dulu waktu membuat PU masih menggunakan manual, itu masih peta, belum ada GPS, itu kita pakai kompas, terus jaraknya misalnya 200 meter berarti 0,2 kilo, karena ini satuannya kilometer. Ini kita bernavigasi, kita akan menuju ke arah 91 dengan jarak 200 meter, kita klik bernavigasi. Ini sama munculnya seperti ini tadi. Itu kita caranya tadi kita hentikan. Terus ada lagi satu, kita masukkan koordinat, jadi bernavigasi dengan koordinat. Nah ini kita bisa juga dengan koordinat, kita harus tahu dulu koordinatnya, tinggal kita ketik koordinatnya, kita ganti, kemudian kita oke. Ini jangan lupa hentikan navigasi kalau kita sudah sampai. Mungkin itu sedikit panduan penggunaan Avanza, tidak sulit. Ini kita klik lagi, kita cek data yang sudah kita buat, ada 4 tempat dan 2 track. Ini kalau tadi kita bernavigasi terus sudah sampai tujuan, kita mau membuat titik, caranya tadi sama seperti awal. Itu kalau sudah, kita coba bagaimana mengirim titik-titik yang sudah kita buat supaya dapat diproses di ArcGIS. Ataupun misalnya kita mau langsung kirim ke teman kita yang ada di kantor, jadi kita di lapangan kita bisa langsung ngirim ke kantor gitu. Jadi caranya kita klik yang tadi tombol garis 3 itu sebelah kanannya koordinat, klik. Kalau tadi untuk memilih mengecek yang sudah kita buat kita pakai lapisan, sekarang di sini ada tombol lingkaran oranye sama garis putih 3 itu kita klik. Ini kita akan mengekspor lapisan, jadi mengekspor data yang sudah kita buat, istilahnya lapisan, kita ekspor. Ini nama filenya yang akan kita ekspor, kita di sini namanya Kota Salatiga Citra, misalnya kita ganti. Latihan. Diklat. Oke. Ini format ekspornya, ada KML, pilih format ekstrak, kita klik. Jadi kita bisa mengekspor, menyimpan hasilnya dalam bentuk KML, JSX, GPX, ataupun SHP. Tapi yang SHP harus yang pro, yang bayar gitu. Jadi kalau kita pakai yang pro, yang bayar, kita langsung bisa ke SHP. Jadi kalau yang langsung SHP nanti langsung bisa dibuka di ArcGIS. Kalau yang KML, GPX kita harus proses dulu ke
menggunakan ArcMap, tapi prosesnya juga nggak sulit gitu, gampang. Kita pakai KML aja, batal di sini. Apakah kita akan semua feature? Kita pilih semua feature aja. Ini ukuran gambar kita ekspor, fotonya ukurannya misalnya kita buat besar atau sedang, kita sedang aja misalnya, biar resolusinya bagus, kita ekspor. Nah, ini proses ngekspor. Jadi kita sudah ngekspor. Nah, ini ada pertanyaan, apakah mau disimpan di HP atau langsung dikirim ke teman kita yang ada di kantor. Misalnya kita akan mencoba dua-duanya, jadi kita akan kirim ke WA misalnya, kita klik, tapi harus nyambung internet ya. Nah, ini saya akan kirim ke Tri saya. Oke. Nah, ini sudah terkirim latihan diklat. Jadi kita sudah mengambil data di lapangan, sudah menyimpannya, sudah kita kirim ke teman kita yang ada di kantor supaya langsung bisa diproses dan bisa dianalisa. Kemudian ada lagi misalnya kita kembali, kita mencoba menyimpan, kita ekspor tapi kita simpan di HP kita ekspor. Ini kita pilih penyimpanan yang ada kayak gambar penyimpanan. Di sini kita pakai file, klik 2 kali. Ini kita pilih tempatnya, jadi kita akan menyimpan di mana supaya kita tahu. Kita klik yang atas garis 3, kita simpan di kartu SD, kita pilih foldernya. Misalnya kita buat folder, caranya 3 ini, yang titik 3, kita klik folder baru, diklat PV, diklat ren itu. Oke. Nah, ini kita taruh di folder diklat ren, kita simpan. Oke, sip. Nah, itu cara, itu sudah terkirim. Itu cara membuat koordinat di peta. Coba kita akan membuka yang Igir Kelanceng yang lokasi bencana, kita back. Nah, ini kita udah punya 2. Jadi tadi titik-titik tadi yang kita buat ada di Kota Salatiga. Ini kita back. Kalau kita mau ke lokasi Igir Kelanceng, lokasi bencana, bencana longsor, kita klik yang Igir Kelanceng, kita klik. Nah, ini kita akan coba bahas sedikit tentang ini. Jadi kalau kita buka Igir Kelanceng, karena ini posisi berada di Pekalongan Barat, kalau kita klik lokasi yang sebelah kiri, kita klik, ada tulisan saat ini tidak berada di peta. Jadi kita sekarang tidak dalam area peta ini. Jadi kita tidak tahu, kita area sekarang posisi berada di luar peta ini. Tapi kita bisa mencoba membaca peta ini, jadi kita akan coba membaca walaupun tidak berada di lokasi ini. Nanti kalau kita menuju ke arah sana gitu, kita akan tahu jaraknya berapa itu. Kita akan coba di sini misalnya lokasi bencana tanah longsor di peta 56I. Ini lokasinya di sini. Peta 56, terus ini lokasi bencana lagi di luar kawasan di Warung gitu. Terus ini satu lagi di peta 12H. Ini lokasi itu kemarin saya diberi tugas Pak Kadep, jadi untuk membuat peta Avenza ini, karena beliau akan ke lokasi ngecek, lihat lokasi. Jadi
Dengan membawa peta Avenza ini akan lebih mudah kita menganalisanya dan menuju ke tempatnya. Contohnya misalnya ini lokasi bencana di peta 56. Kalau kita lihat citranya, ini citra terbaru yang kita punya, masih tahun 2020. Di sini ada tanaman pinus tahun 2019 itu. Jadi ini di sini kosong gitu. Ini mungkin akan berpengaruh ke menjadi longsor gitu. Ini posisinya tinggi, sebenarnya bisa dikasih kontur juga. Terus ini agak mencurigakan juga, ini hasilnya potensinya ini bunyinya 56N1 itu KU5 gitu. Nah, ini batas tanaman, inilah yang selama ini di tempat kita akurasi untuk batas-batas tanaman itu yang kurang bagus itu. Ini kalau kita lihat KU5 gitu tahun 2020 tapi tidak ada pohonnya gitu. Nah, ini kan pasti keliru gitu. Nah, ini kita bisa cek di lapangannya apakah seperti ini gitu. Harusnya bukan KU5 itu, apakah ini keliru. Kalau ini KU1 2019. Ini berarti tanaman baru, masih masuk akal karena untuk tanaman baru tidak kelihatan. Jadi ini mungkin dulu risalahnya atau apa. Nah, ini kelebihannya kita pakai menggunakan Avenza dengan background citra terbaru, kita bisa menganalisa di sini gitu. Nanti ke lapangannya seperti apa. Jadi ini di sini banyak yang kosong, tanah kosong TBK itu. Jadi seperti ini keuntungannya. Jadi kita bisa anggap aja ini PO gitu ya. Terus kita bisa lihat geser di sini juga kosong-kosong TBK, kondisinya sangat parah. Jadi itu walaupun kita tidak berada di posisi sini seperti tadi latihan, kita bisa membuat titik. Ini kita klik misalnya posisi di lokasi bencana ini, kita klik ya. Kita klik di sini, kita buat kuning misalnya, kita bencana 56I, kita kasih nama itu. Kita nggak usah foto, kita oke ini. Ini kita sudah membuat titik, kita coba cek di lapisan, ini sudah ada titiknya. Nah, ini bencana peta 56I. Sekarang kita akan mencoba mengetahui jarak dari lokasi kita saat ini, kantor Depren, ke lokasi bencana. Kita klik ini, kita navigasi, kita klik navigasi. Kita klik bernavigasi ke tempat, kita pakai yang tempat, kita klik ini. Nah, ini hasilnya, kita jarak dari sini ke lokasi sekitar 150 km, 150,78 km. Waktu ke tempat berikutnya, waktu sampainya itu segitu, dengan kecepatan nanti berapa kilometer ini mungkin karena satelitnya agak. Itu cara kita mengetahui kira-kira ini, tapi jarak lurus ya, 150,78 adalah jarak lurus. Kalau kita pakai jalan, lewat jalan mungkin akan lebih jauh lagi, tapi tidak terlalu, selisihnya tidak sampai 50%. Kita hentikan. Inilah caranya. Jadi kemarin begitu ada bencana, saya langsung disuruh buat seperti ini. Saya coba download di CAS Planet citranya. Untuk lokasi bencana kita harus tahu gitu kira-kira seperti di mana gitu. Makanya kemarin saya mencoba menghubungi KSS Ren KPL Pekalongan Barat. Dia juga teman saya dulu di SPU di Ren, dan pernah juga KSS PAG di PLW Pekalongan. Jadi langsung mengirimkan lokasi koordinatnya
dan koordinat itu kita petakan. Itulah kenapa teman-teman di KPH sangat dianjurkan harus minimal bisa mengoperasikan ini gitu, Avenza, atau menyampaikan koordinat. Karena kalau kejadian-kejadian seperti ini kita nggak tahu posisinya, disuruh membuat peta, kita ditanya sama pimpinan lokasinya di mana, kita nggak tahu kan, repot juga. Nanti pimpinan kita Kadepren, Pak Kadepren ditanya Pak Kadif atau Pak Dirut, itu bahaya. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini kita akan mencoba tadi data yang kita hasil lapangan kita proses di AppMap.